Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hairil Saputra dari kelas 9A Sekolah SMP Negeri 3 Bayat. Dan hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Rini Hastami SE selaku guru IPS yang memberi tugas menceritakan cerita rakyat dengan judul Legenda Maling Kundang dari Sumatera Barat. Berikut ceritanya. Si Maling Kundang, anak durhaka. Dahulu kala, di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai air manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubayah. Sebelumnya, Mande Rubayah hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi, hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu, suami Mande Rubayah merubah mata pencaharian. Dari tukang perambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi sesulit ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi oleh orang tuanya. Kira-kira ketika Maling Kundang berumur 10 tahun, ia sering diajak ayahnya ke laut untuk diajari menjadi nelayan yang ulung. Harapan sang ayah nantinya Maling Kundang bisa menjadi pemuda yang tangguh, terampil sebagai nelayan sejati sehingga mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Maling Kundang wataknya yang berkemauan keras. Otaknya cerdas dan pandai bergaul sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Maling Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya, kata sang ayah. Ya ayah, maling akan baik-baik saja bersama ibu, jawab sang anak. Istriku, aku berangkat. Jaga maling baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu, kata Mande Rubayah. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mande Rubayah. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Maling Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Maling Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Mande Rubayah makin gelisah karena sudah beberapa hari suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit maling makin hari makin bertambah parah. Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapat musibah di tengah laut? Demikian tanya Mande Rubayah dalam hati. Tak terasa air matanya berlinang. Ia berdoa siang malam demi kesembuhan anaknya. Atas kesungguhan usaha dan ketulusan doanya, keadaan Maling Kundang berangsur-angsur membaik dan tak lama kemudian anak itu sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah, anakku sembuh juga akhirnya. Demikian desa Mande Rubayah penuh rasa syukur kepada Tuhan. Nyawa maling yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin sayang. Demikianlah Mande Rubayah sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Maling Kundang juga amat sayang kepada ibunya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, maka Mande Rubayah membanting tulang dengan berjualan kue. Setiap hari ia menjajakan kue ke kampung-kampung. Hasilnya lumayan juga, cukup untuk dimakan ia dan anaknya. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Maling Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya sampai membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lain. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-temannya yang lain. Maling Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak disukai oleh teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Demikian pikir Maling Kundang. Sekarang aku tidak ingin nasibku seperti ini. Emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau, semoga nasibku baik. Jika aku sudah jadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangunkan rumah yang bagus dan indah. Tidak hanya di tepi pantai, ia
Di rumah pun sering kelihatan melamun sehingga sang ibu menegurnya. "Apa yang kamu lamunkan, Maling?" tegur Made Rubaya. "Oh emak, tidak emak, tak apa-apa," sahut Malin. "Apakah karena kau sudah akil balik, maka aku harus mencarikan kamu anak gadis sebagai pendamping hidupmu?" "Ah emak, aku belum memikirkan hal itu." "Lalu apa yang kamu sembunyikan dariku, nak? Coba kamu utarakan kepadaku." Malin Kundang terdiam. Di satu pihak, ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, "Emak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki. Tetapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue." Benar, Mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi, apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi, apa yang kau inginkan, Malin? "Emak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah, dan juga mahal untuk emak. Nasib kita tidak terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil, akan kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan emak." Mande Rubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa, air mata menetes di pipinya. "Oh Malin, jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu. Itulah tanda kau benar-benar anak yang berbakti." "Memang itulah cita-citaku, emak. Kalau begitu aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi." "Oh, jadi emak mengizinkan aku merantau." Setelah mengadakan persiapan seperlunya, Malin Kundang berangkat meninggalkan kampung halaman pantai air manis. Sang ibu melepasnya doa cucuran air mata dan diiringi doa. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dan para pedagang dan kapal-kapal layar yang besar. Di dermaga pelabuhan, nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu, ia bertemu dengan nahkota kapal. "Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan." "Betul kau mau bekerja apa saja di kapal ini?" "Betul Tuan." Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal pedagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang jika waktu luang ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudi kapal. Ketika sang nahkoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja ia sudah memiliki kapal sendiri. Ia berniaga ke berbagai negeri. Setelah sekian tahun, ia sudah berhasil menjadi saudara muda. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu, terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai manakah anaknya kini? Jika ada ombak dan badai besar menghembus ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menggandahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat,
Ia selalu menaikkan kabar tentang anaknya, tetapi semua awak kapal dan nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mandirubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandirubaya mendapatkan kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa sekarang Malin telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mandirubaya tiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Kapal itu mulai merapat. Tampak sepasang muda-mudi terdiri dari ajungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mandirubaya yang tua rentan terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malin semenjak kecil, segera mendatangi Mandirubaya. Mereka menampah Mandirubaya yang berjalan tertitih-titih menuju tepi pantai. Dengan susah payah, Mandirubaya ikut berdesakan dan melihat mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambutnya. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terpanah karena dipeluk wanita tua rentan yang berpakaian compang-camping itu. Dia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar dan kuat, menggendongnya kemana saja. Sebelumnya dia sempat berpikir dengan tenang. Istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuih, wanita buruk, inikah ibumu? Mengapa kamu membohongiku?" Lalu dia meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mandirubaya hampir tidak percaya kepada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin Kundang menendang sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dengkil." Wanita tua itu terkepar di pasir. Burhan dan istrinya hampir tak percaya melihat kejadian itu. "Malin," teriak Burhan, "setegak itukah hatimu? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri. Siapa pula kau, anak muda?" Hardik Malin pada Burhan. "Aku Burhan, temanmu, bermain sejak kecil. Aku tidak mengenalmu," bentak Malin. Mandirubaya yang berusun terkapar dengan susah payah dibantu istri Burhan segera bangkit. "Malin, benarkah kau sudah lupa pada aku, ibumu Mandirubaya? Hai wanita tua dan miskin, aku saudara kaya, bukan anakmu. Enyalah kau dari hadapanku." Tiba-tiba Malin Kundang menunjuk ke arah bendahara kapal. "Hai bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku." Mandirubaya cepat menyahut, "Tidak, aku tidak butuh uang." "Hai wanita tua dan miskin, kau tidak butuh uang. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku buat kasar kepadamu." Mandirubaya terhenyak. Benar-benar hancur hatinya. Dengan lemas ia berkata lembut,
Baiklah anak muda, mungkin mataku ini sudah rabun salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu, kau seharusnya tahu diri sejak tadi, sahut Malin Kundang. Tiba-tiba Mande Rupayah mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang mata berkilat-kilat. Ketika bicara, suaranya terdengar lantang. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau. Semua orang kaget mendengar ucapan wanita rentau ini. Wanita tua ini kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, engkau lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak durhaka ini, anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaranmu." Malin Kundang dan istrinya beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Mande Rupayah. "Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini," kata Mande Rupayah. Wanita itu segera dipapah menuju rumahnya. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rombongan Malin Kundang juga segera kembali ke kapal. Tak berapa lama, pantai air manis sudah sepi. Kapal berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu tua yang tersia-sia. Dia di dalam kapal pesiar yang mewah. Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimanapun, ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbersit rasa sesal di dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian? Padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Di sudut hatinya yang lain, ia menghibur diri. Mudah-mudahan wanita tua itu bukan ibunya. Kukatakan tidak menjadi kenyataan. Ia akan hidup bahagia bersama istrinya hingga hari tua. Istri, jika ia ingat istrinya, ia jadi gemetar. Justru karena rasa malu pada keluarga istrinya, ia telah tega berbuat jahat terhadap ibunya. Gara-gara ucapan dan hinaan istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya sendiri. "Oh ibu," tanpa sadar terdengar teriakan lirih dari bibir Malin Kundang. "Maafkan anakmu ini." Istri Malin yang berada di sampingnya kaget mendengar ucapan suaminya. "Kanda, ada apakah kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu?" tanya istri Malin dengan gelisah. Kapal terus bergerak ke tengah laut, melulai gunung monyet terus menuju Malaka. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak beberapa lama kemudian, hujan turun dengan lebat disertai badai. Langit semakin kelam, angin bertiup semakin kencang, gelombang lautan semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar menyambar membelah langit. Disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar, mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada Sang Pencipta alam. Seluruh awak kapal dicekam ketakutan. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak kapal. Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Tiba-tiba nampak bayangan ibunya yang tua renta. Terbayang pula saat ia dorong wanita itu hingga rebah ke rata. "Emak!" Tanpa sadar ia berteriak memanggil ibunya. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak, melihat suaminya kebingungan dan penuh rasa takut dan khawatir. Wanita tua dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri, emakku sendiri. Apa? Wanita itu ibumu sendiri? Astaga, celakalah kita kali ini. Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri, ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh, aku telah berdosa. Sungguh aku menyesal. Kakanda, mengapa kau tidak mengatakan sejak tadi? Malin seperti tak mendengar pertanyaan istrinya lagi. Gemuruh ombak dan petir bersaut-sautan, menambah seramnya suasana di tengah laut. Kapal oleng ke sana kemari tanpa dapat dikendalikan lagi. Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghampas dan
menerjang lambung kapal Malin Kundang. Kapal jadi terguncang hebat. Tubuh istri Malin Kundang terlempar ke laut yang sedang mengganas. "Kakanda, tolong aku." Malin hanya bisa memandangi tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan diri sendiri saja ia tak mampu. Satu persatu awak kapal juga terlempar ke laut. Malin makin panik dan ketakutan. "Emak, ampunilah aku, cabutlah kutukanmu." Tapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagaikan titik debu di tengah laut. "Emak, ampunilah aku." Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu tua telah berubah menjadi kutukan alam yang dahsyat. Gelombang laut semakin mengganas, diiringi badai dan guntur yang membahana, menelan teriakan Malin yang memohon ampun kepada ibunya. Tak terhindarkan lagi, di Teluk Air Manis, kapal Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat yang nampak sebongkah batu menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya yang menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jerit manusia. Sungguh memilukan kedengarannya. Kadang-kadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. "Ampun bu, ampun bu." Konon itulah suara Malin Kundang, orang yang durhaka kepada orang tuanya, termasuk kepada ibunya. Orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapatkan pengampunan dari ibunya. Agenda Malin Kundang tentang kebenaran hanya Allah SWT yang mengetahui. Yang jelas, hikmah di balik kisah ini adalah seorang ibu yang pasti sengsara dan menderita jika anaknya yang sudah berhasil menjadi orang kaya ternyata tak mau mengetahui ibunya. Sekian cerita rakyat Malin Kundang dari kelompok kami, Bintang Faral Saputra, Arifan Nurul Hikmah. Saya Miftah Nur Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.